Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi juga kepada Ibu Cucun Sunaingsi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya robbal alamin. Di sini, kami akan mempresentasikan materi tentang dimensi kemanusiaan yang diampu oleh Ibu Cucun Sunaingsi SPD MPD dengan NIP 1986 0404 2015 04 2002. Sebelum mempresentasikan materi hari ini, izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 6. Yang pertama yaitu saya sendiri, Firda Wardatul Anifah dengan NIM 2100124. Kemudian Rini Wulansari dengan NIM 2102151. Selanjutnya, Yosep Handika Hidayat dengan NIM 2106850. Dan yang terakhir, Muhammad Revi Arifin dengan NIM 2100422. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya. Dimensi kemanusiaan. Apa itu dimensi kemanusiaan? Dimensi kemanusiaan adalah hal ihwal yang berhubungan dengan misi kehidupan yang dilalui oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang mesti dikembangkan secara serasi dan seimbang. Melalui pendidikan, terutama pendidikan keluarga. Dilanjutkan melalui jenis dan jenjang pendidikan formal lainnya, di samping pendidikan non-formal yang akan mewarnai perilaku kehidupan melalui pengembangan dimensi-dimensi tersebut. Mulyadi menyebutkan, kepribadian manusia yang mulia itu adalah kepribadian yang mampu mengimplementasikan dimensi-dimensi kemanusiaannya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Muhammad Revi Arifin. Terima kasih kepada moderator. Materi pertama adalah dimensi manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimensi berarti ukuran, seperti panjang, lebar, tinggi, luas, dan sebagainya. Dengan demikian, berdasarkan tinjauan kebahasaan di atas dapat dipahami bahwa dimensi adalah hak ikhwal yang berhubungan dengan misi kehidupan yang dilalui oleh setiap makhluk ciptaan Tuhan, tak terkecuali manusia sebagai salah satu jenis makhluk yang diciptakan Allah yang memiliki dimensi dalam ukuran dan postur badan termasuk sifat, sikap, bakat, dan kemampuan yang berbeda antara individu satu dengan individu lainnya. Menurut Zainal Abidin, memberikan pengertian melalui 3 istilah. Yang pertama adalah al-insan, terbentuk dari kata nasya, yang berarti lupa. Kata ini menggambarkan keistimewaan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua ada al-bashar, bentuk jamak dari al-basharat, berarti kulit kepala, wajah, dan tokoh. Manusia yaitu makhluk biologis yang memiliki sifat yang di dalamnya. Contohnya, seperti makan, minum, butuh hiburan, seni, dan sebagainya. Yang ketiga adalah al-nas, berarti manusia sebagai makhluk sosial dan ditunjukkan pada keseluruhan secara umum tanpa melihat statusnya beriman atau kafir. Membicarakan tentang dimensi-dimensi kemanusiaan, maka pembicaraan kita tidak terlepas dari unsur-unsur penciptaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang tinggi derajatnya dan mulia kedudukannya. Dimensi-dimensi manusia terdapat beberapa kajian. Yang pertama adalah kajian pendidikan agama. Menurut kajian pendidikan agama, dimensi manusia dibagi menjadi 7 macam, yaitu dimensi fisik atau jasmaniah, kedua dimensi akal, ketiga dimensi iman, keempat dimensi akhlak, kelima dimensi kejiwaan, keenam dimensi keindahan, dan ketujuh dimensi sosial kemasyarakatan. Ada juga kajian menurut ilmu bimbingan dan konseling. Menurut ilmu bimbingan dan konseling, kajian dimensi manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama ada dimensi keindividualan. Tentunya manusia adalah sebagai pribadi. Setiap orang memiliki kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda-beda. Yang kedua ada dimensi kesosialan. Manusia sebagai makhluk hidup tentunya tidak terlepas dari bantuan orang lain.
Seseorang juga memiliki kesempatan untuk belajar dari orang lain, mengidentifikasi sifat-sifat ada pada diri orang lain atau yang dikagumi pada diri orang lain. Mesti manusia menjalani hubungan dengan manusia lain. Yang ketiga ada dimensi kesusilaan. Susila berarti dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Akan tetapi, di dalam kehidupan masyarakat, orang tidak hanya cukup berbuat pantas jika di dalam yang pantas atau sopan itu terkandung kejahatan terselubung. Karena itu, maka pengertian yang lebih dalam bahasa ilmiah sering digunakan dua macam istilah yang mempunyai konotasi yang berbeda, yaitu etiket yang berarti kepantasan dan kesopanan, dan etika, persoalan kebaikan. Kesusilaan mencakup etika dan etiket. Persoalan kesusilaan selalu berhubungan erat dengan nilai-nilai. Pada hakikatnya manusia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan susila. Yang keempat adalah dimensi keberagaman. Menurut atas, ketundukan manusia sebagai kelahirannya ke atas bumi sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat di atas menunjukkan hutang manusia kepada Allah dengan menyerahkan diri untuk mengabdi kepada Allah. Kewajiban ini dirasakan oleh umat manusia sebagai suatu kecenderungan yang wajar dan alamiah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Yosep. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Revi yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi landasan filosofis pendidikan. Baik, landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat filosofis yang dijadikan titik tolak ukur dalam pendidikan. Landasan tersebut dijabarkan dari suatu gagasan filsafat umum yang diajurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Terdapat hubungan implikasi antara gagasan dan cabang filsafat umum. Berisi tentang gagasan atau konsep-konsep normatif ataupun perspektif. Dikatakan bersifat normatif atau perspektif sebab landasan filosofis pendidikan tidak berisi konsep-konsep tentang pendidikan apa adanya, melainkan tentang konsep-konsep pendidikan yang seharusnya ada atau dicita-citakan. Dalam landasan filosofis pendidikan juga terdapat aliran atau pemikiran. Hal ini muncul sebagai implikasi aliran-aliran yang terdapat dalam filsafat. Sehingga dalam landasan filosofis pendidikan pun dikenal adanya landasan filosofis pendidikan idealisme, realisme, dan pragmatisme. Pada dasarnya, bangsa Indonesia memiliki filsafat umum negara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar atau sebagai dasar negara. Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia, menjadi semangat berkarya pada segala bidang dan mewarnai segala sisi. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, artinya kita perlu mengkaji nilai-nilai Pancasila untuk dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yang saya akan bahas adalah humanisasi pendidikan, yaitu proses pendidikan yang ditunjukkan untuk pengembangan potensi-potensi peserta didik sebagai manusia seutuhnya, yang dilakukan secara manusiawi atau memanusiakan manusia, sehingga peserta didik dapat berkembang baik menuju ke arah kesempurnaan. Pandangan manusia dan proses humanisasi ini banyak banget diuraikan dan diyakini selalu menjadi perhatian para pemikir dalam berbagai bidang ilmu. Namun, meskipun ada banyak pendapat tentang humanisme, yang paling jelas baik secara sadar ataupun tidak sadar, eksplisit maupun implisit terarah pada keinginan yang besar untuk mengkultuskan manusia. Humanisasi pendidikan ini merupakan upaya untuk menyiapkan generasi yang cerdas nalar, cerdas emosional, dan cerdas spiritual, bukan menciptakan manusia yang kerdil, pasif, maupun tidak mampu mengatasi persoalan yang dihadapi. Karena peserta didik adalah manusia yang harus dimanusiakan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dimensi manusia adalah hal ikhwal yang berhubungan dengan misi kehidupan yang dilalui oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang mesti dikembangkan secara serasi dan seimbang melalui pendidikan dari yang paling awal adalah pendidikan keluarga, dilanjutkan dengan pendidikan formal,
dan pendidikan non-formal lainnya yang akan mewarnai perilaku kehidupan. Sedangkan untuk pengembangan dimensi-dimensi tersebut berupa bentuk perbedaan ukuran, postur badan yang di dalamnya termasuk sifat, sikap, bakat, dan kemampuan yang berbeda antar individunya. Menurut Gunawan Muhammad, kegelapan itu tak ada hubungannya dengan misteri, melainkan dengan satu warna dan satu corak di jalan buntu. Bahwa manusia seutuhnya adalah makhluk yang satu dimensi, hanya bisa menaklukkan dan ditaklukkan. Sedangkan Ruth Benedict berkata, "The purpose of anthropology is to make the world safe for human differences." Teman-teman, jika ada pertanyaan, gabung di Spot yuk. Langsung login ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.